Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Barandi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas 3 mata kuliah struktur data ya. Kita langsung saja ke soalnya. Soalnya itu mengenai program pencarian menggunakan algoritma DFS dan BFS, di mana menggunakan 7 node yang mewakili A1 sampai dengan A7 dengan nilai yang ditentukan sendiri. Terus melakukan pencarian angka N pada graf tersebut dan menjelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya. Soalnya ini sama sebenarnya, cuman yang membedakan itu ialah program pencariannya yang menggunakan DFS dan BFS. Oke, kita langsung saja ke program yang telah saya buat. Di sini saya telah membuat coding untuk DFS ya. DFS yang saya buat ini sebelumnya saya akan tampilkan terlebih dahulu graf yang bentuk grafnya ya. Bentuk graf yang saya buat terdiri dari 7 node, di mana hubungannya itu seperti yang ada pada gambar ya. Yang satu, node 1 atau A1 dia terhubung ke node 2, node 5 dan node 7, dan node 2 itu terhubung ke node 3 dan node 4, node 5 terhubung ke 6, dan node 1 dan node 7 hanya ke 1 ya. Ini bisa kita cek di sini array yang saya buat. Nih, A1. A1 ini tetangganya ada A2, A5 dan A7. Benar ya, A1, A2, A5 dan A7. Untuk A2, ini A2 terhubung ke A1, A3 dan A4. Ini A2 terhubung ke 1, 3 dan A4. A3 hanya terhubung ke A2, A3 hanya terhubung ke A2, A4 hanya terhubung ke A2, 4 hanya terhubung ke A2, A5 terhubung ke A1 dan A6. Ini A5 terhubung ke A1 dan A6. A6 hanya terhubung ke A5. Ini A6 hanya terhubung ke A5. Dan A7 hanya terhubung ke A1. A7 hanya terhubung ke A1. Oke, kita langsung saja ya mencoba merunning program ini. Oh ya, di sini saya tentukan node awalnya itu node awal pencarian itu dimulai dari A1 ya. Jadi sesuai dengan gambar, node A1 ini akan menjadi start awal untuk memulai pencarian menggunakan DFS. Oke, kita langsung start. Di sini saya akan mencontohkan saya mencari nilai 6 ya. Nilai 6 ya. Enter. Untuk DFS, proses pencariannya itu dia mengunjungi A1 ya. Nah, ini awalnya A1. Terus dia akan mengunjungi selanjutnya ke A2. Sini dia ya. Selanjutnya dia mengunjungi A3, 3. Selanjutnya lagi dia mengunjungi A4, ke A4 ini. Selanjutnya dia mengunjungi A5 di sini. Dan terakhir dia mengunjungi A6 karena A6 inilah targetnya. Jadi dia memulai dari satu, masuk lagi ke dalam kedua, masuk lagi ke dalam ketiga. Terus karena tidak ada jalur lagi, dia melakukan pop kembali kedua dan masuk ke 4. Karena tidak ada jalur lagi, dia kembali lagi ke 2, kembali lagi ke 1 dan masuk ke 5, kemudian masuk ke 6. Jadi sistemnya itu kalau DFS dia mencari lebih dalam sepanjang jalur yang tersedia untuk DFS. Bagaimana kalau BFS? Oke, kita coba cek BFS. Nah, ini BFS. BFS-nya sudah saya buat juga dengan bentuk graf yang sama. Tidak ada yang saya ubah biar
kelihatan perbedaannya cara mencari pencarian menggunakan DFS dengan BFS. Bisa dicek A1 itu hanya terhubung ke A2, A5, dan A7. A1 terhubung ke A2, A5, dan A7. A2 hanya terhubung ke A1, A3, A4. A2 hanya terhubung ke A3, 1, dan A4. A3 terhubung ke A2, ya terhubung ke A2. A4 terhubung ke A2, A4 terhubung ke A2. A5 terhubung ke A1 dan A6, ini A5 terhubung ke A1 dan A6. A6 hanya ke A5, ya A6 hanya ke A5, dan A7-nya hanya terhubung ke A1. Oke, sama ya, tidak ada yang saya ubah. Kita jalankan BFS-nya. Nah, sekarang kita coba mencari nilai yang sama, bukan 6. Oke. Nah, ini perbedaannya BFS. Nah, di sini terdapat perbedaannya ya untuk BFS. Karena dia ada start awalnya A1, dia akan mengunjungi A1 terlebih dahulu di sini. Kemudian akan mengunjungi A2. Ini. Dia akan mengunjungi A5 selanjutnya. Ini. Selanjutnya dia A7 mengunjungi A3. Ini. A4 ini ya. Dan terakhir dia akan mengunjungi. Kalau di DFS dia startnya di satu, kemudian mencari ke dalam kedua, mencari ke dalam lagi ketiga, kemudian mencari lagi keempat, baru dia keluar, kemudian ke cabang selanjutnya kelima, dan terakhir keenam. Di BFS dia dari satu ke dua ke cabang terdekatnya kelima, yang satu level ya, ketujuh, kemudian baru masuk lagi ke dalam ketiga, keempat, dan terakhir keenam. Situ letak perbedaannya DFS dan BFS. Karena ini kita gunakan startnya di A1, coba kita akan gunakan startnya di A5. A5. Ini ya A5 ya. Oke. S-nya juga kita ubah ke A5. Dulu yang BFS. Oh ya, oke. Saya juga sudah menyiapkan kan mode-nya berubah A5 ya. Nah, ini. Di sini saya tidak mengubah jalur apa? Jalur hubungannya, hanya mengubah posisinya saja. Jika A5 ini diposisikan di awal, makanya jalurnya seperti ini bentuknya. Ya, kita coba jalankan. Oke, kita cari angka 6 untuk DFS. Nah, ini untuk DFS ya pencariannya. Seperti yang saya bilang di awal, DFS itu mencarinya lebih ke dalam, kan berdasarkan level yang sama. Jadi dia mencari startnya di A5, kemudian dia masuk ke satu, masuk lagi ke dua, ya, masuk lagi ke tiga, tidak ditemukan di tiga, dia kembali masuk ke dua dan mencari di empat, tidak ketemu di empat, dia akan mencari ke tujuh, terakhir baru dia ke enam. Jadi dia masuk 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 seperti itu ke dalam. Itu untuk DFS. Coba kita start yang untuk DFS. Kita coba cari angka yang sama. 6 ya. Angkanya 6 kita cari. Dia lebih singkat, lebih pendek. Kalau BFS, dia start di A5, dia mencari di A1, dan dia ke A6 langsung. Jadi dia lebih pendek karena dia per level mencarinya. Level ini, level ini, level ini terakhir. Tapi kalau DFS dia masuk dulu lebih dalam, cabang lebih dalam dulu, kemudian cabang yang agak luar, baru cabang yang terluar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya.
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.